Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullah wa salamullah ala nabiyil mustafa wa ala ahlihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Jamaah salat zuhur, para shaimin, shaimat yang semoga Allah muliakan. Mohon maaf, ada para ustadz di depan saya ini, ada para tokoh-tokoh. Semoga waktu yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Para hadirin, izinkan saya kesempatan ringkas ini untuk cerita. Jadi ini bukan tausiah tapi mau cerita. Ceritanya bersumber dari Sirah Nabawiyah. Terdapat dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah klasik seperti Sirah Ibnu Hisham atau Tobaqotnya Ibnu Sa'ad, juga dalam sirah-sirah yang kontemporer seperti Rahikum Makhtum ataupun juga Sirah Nabawiyah Syekh Ramadan Al-Buti. Secara dalil terdapat dalam hadis-hadis yang cukup mutawatir, banyak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Kisahnya mengenai perjalanan dan proses hingga akhir perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Nanti kita ambil beberapa hikmahnya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Biasa bulan Zulqa'dah beberapa kaum muslimin dari beberapa tempat akan melaksanakan umroh ke kota Mekah. Nah, beberapa saat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memimpikan Nabi. Nabi diberikan mimpi. Mimpinya Nabi sebagian besar adalah wahyu. Lain sama mimpinya kita. Mimpinya kita biasanya memimpikan THR naik, gaji dan diskon. Itu mimpinya kita. Mimpinya Nabi sebagian adalah wahyu. Apa mimpi Nabi? Mimpi Nabi adalah bisa kembali datang ke Mekah, diberikan kunci Ka'bah, bisa masuk dalam Ka'bah. Siapa yang mimpinya begitu? Ada Pak? Wah, ada yang baru pulang dari Mekah. Umrah, alhamdulillah. Ya. Jadi mimpi Nabi itu adalah Allah Ta'ala berangkatkan ke Mekah, diberikan kunci Ka'bah, dan bisa masuk ke dalam Ka'bah. Saat ini yang diberikan kesempatan masuk ke dalam Ka'bah biasanya tamu negara. Kalau tamu-tamu kayak kita, ya megang-megang Ka'bah aja lah. Gak bisa masuk ke dalam Ka'bah. Alhamdulillah, itu pun sudah alhamdulillah. Maka Nabi SAW menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Dan kemudian sahabat pun bergembira atas mimpi ini. Dan Nabi ingin mewujudkan mimpi tersebut. Bayangkan 6 tahun berhijrah dari Mekah ke Madinah. Seperti seseorang yang berhijrah dari kampung halaman ke kota Jakarta. Kalau lebaran pengennya kemana Pak? Pulang kampung. Bayangin kita tiap tahun aja pengennya pulang kampung. Nabi 6 tahun hijrah Mekah Madinah belum pulang-pulang kampung. Begitulah lebih kurang secara manusiawi. Demikian juga para sahabat-sahabat muhajirin. Maka berkumpullah 1.400 orang. Berapa kloter tuh Pak? 1.400. Satu kloter lebih kurang 500-an orang kalau haji. Jadi anggaplah 3 kloter dari Cengkareng kali ya. 1.400 orang berangkat dari Madinah menuju Mekah. Tujuan cuma satu, umroh. Tujuannya apa Pak? Umroh. 1.400 orang. Jangan naik, jangan tanya naik Saudi ya, apa Garuda, apa Qatar. Kalau Qatar, Emirates, Etihad transit bisa nggak pulang. Kalau sekarang, kalau Saudi enak, ada musola di belakang, bisa sholat. Oh, nggak ada waktu itu. Semua naik apa? Sebagian naik onta, sebagian jalan kaki. Kita kalau Allah izinkan umroh atau haji, amin. Jangan tidur ketika perjalanan Mekah Madinah atau Madinah Mekah. Tapi pasang matanya lihat
bagaimana 5 jam bis Mekah Madinah atau 1,5 jam lah kereta cepatnya itu. Lihat bagaimana jalan Mekah Madinah, Madinah Mekah. Itu bukan jalan biasa. Di situ ada badai angin, kemudian kadang-kadang badai pasir. Itu kalau badai pasir, Pak, bukit dari sebuah tempat bisa pindah ke tempat yang lain. Karena begitu kencangnya badai pasir yang terjadi. Begitulah 1.400 orang berangkat. Dan untuk membuktikan bahwa mereka berangkat memang untuk umroh, bukan pasukan perang, itu mereka tidak membawa perlengkapan perang sama sekali. Gak ada baju perang, gak ada tameng muka, gak ada senjata-senjata yang berat-berat yang biasa mereka bawa, kecuali pedang yang masuk ke dalam sarung. Oh, pedang dalam sarung kalau bahasa kita alat perang bukan, Pak? Kalau bahasa kita alat perang, tapi kalau dalam bahasa jazirah gurun pasir itu pedang dalam sarung itu standar musafir. Cuman syaratnya pedangnya di dalam sarung, itu tanda dia perjalanan musafir. Kalau pedangnya dicabut, itu tanda mau ngapain? Nah, itu mau perang kalau gitu. Jadi pedangnya masuk ke dalam sarung. Berangkatlah 1.400 orang mampir di Bir Ali atau Zulhulaifah untuk ambil miqat. Sekali lagi untuk membuktikan bahwa mereka niatnya hanya umroh, bukan apa-apa, mereka mengganti pakaian mereka dengan pakaian ihram. Kan kalau mau perang nggak pakai ihram ya, gimana perang pakai ihram? Kelepas aja repot kan gitu. Jadi memang niatnya adalah bukan perang, mau umroh, pakai pakaian ihram, ambil mikot di Zulhulaifah atau Bir Ali, kemudian juga sudah membawa hadyu. Apa itu hadyu? Sembelihan untuk disembelih ketika selesai prosesi umroh mereka. Berangkatlah dari Bir Ali atau Zulhulaifah menuju Mekah. Tadi berapa orang, Pak? Sengaja saya cek nanti buat pertanyaan kuis. Tapi biasanya yang begitu nggak saya tanya, terlalu mudah. Begitu Pak Gus Pur ya. Kemudian sampailah mereka ke sebuah tempat 20 km sebelum Mekah. Namanya Hudaybiyah. Ya, ada kisahnya onta Nabi yang bernama Quswa itu tiba-tiba menderum tuh berhenti dan kemudian turun dari berdirinya. Ya. Bapak-bapak kalau sempat ke Mekah dan Madinah, amin ya rabbal alamin, ada onta yang turun dari berdiri ke bawah, itu liatin Pak. Kenapa dilihatin? Karena itulah cerita tentang dari i'tidal menuju sujud. Dari i'tidal menuju sujud kan hadisnya begitu. Jangan seperti turunnya onta. Cuman masalahnya, onta yang turun mana duluan? Kaki belakang apa kaki depan? Nah, makanya lihatin besok ya. Kalau ke Mekah lihat di mana onta turun. Kalau ontanya nggak mau turun, Bapak suruh turun, Pak. Tapi hati-hati jangan deket-deket, bisa kena kaki belakang. Nah, jadi kalau mau dari i'tidal mau sujud itu tangan dulu apa kaki dulu, Pak? Hah? Ya silakan, tangan dulu boleh, kaki dulu boleh, asal jangan kepala dulu. Ya. Kalau kepala dulu susah, gitu. Karena ini memang ikhtilaf. Dari hadis yang satu bisa ikhtilaf. Dari hadis yang satu saja bisa ikhtilaf, apalagi hadisnya banyak. Artinya kalau ada ikhtilaf biasa-biasa saja Pak ya. Ada perbedaan pendapat biasa-biasa saja. Itu sudah keniscayaan dalam bahasa akademisnya ya, polemik keilmuan biasa. Bukan sesuatu hal yang luar biasa. Berhentilah kiswa. Kata sahabat, kenapa kiswa berhenti? Kata Nabi, kiswa berhenti oleh zat yang memberhentikan tentara bergajah. Saya tanya, siapa yang memberhentikan tentara bergajah? Allah Ta'ala. Tentara ababil, itu kan yang berhentikan Allah Ta'ala. Begitu juga lah kiswa, onta Nabi yang memberhentikan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian berhenti di situ, ternyata orang-orang Quraisy sudah tahu kedatangan kaum muslimin yang mau masuk Mekah. Disangka mereka kaum muslimin ini mau perang, mau memasuki Mekah untuk memerangi Mekah. Maka datanglah utusan,
mencegah. Utusan pertama kali yang dikirim adalah tentara pasukan langsung Khalid bin Walid. Waktu itu belum masuk Islam. Datanglah. Nabi katakan, wahai Khalid, lihatlah keadaan kami. Kami dengan pakaian ihram. Tidak ada baju-baju perang yang kami pakai. Pedang-pedang kami masuk ke dalam sarungnya. Tidak ada yang keluar satupun juga. Dan kami bawa sembelihan-sembelihan untuk menyembelih setelah umroh selesai. Kami hanya pengen umroh. Maka Khalid bin Walid kembali ke Mekah. Mengabarkan bahwa pasukan Muhammad bukan ingin menyerang Mekah, tapi hanya ingin umroh. Orang Quraisy nggak percaya, dikirim lagi utusan berikutnya. Ada 3 kali utusan. Semua sama mengabarkan bahwa Nabi hanya pengen umroh. Akhirnya dikirimlah utusan terakhir. Yang diutus terakhir ini bernama Suhail bin Amru. Waktu itu belum masuk Islam. Nanti dia juga masuk Islam dan menjadi tokoh juru bicara penting, termasuk nanti menjadi tokoh penting pada saat terjadi peperangan antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian yang datang namanya Suhail bin Amru. Suhail itu dalam bahasa Arab artinya mudah. Sahal, hadza sahal. Ini mudah sekali. Nabi pas melihat datang Suhail, Nabi katakan, semoga dia membawa kemudahan. Karena namanya Suhail, orang yang mudah. Maka terjadilah perbincangan antara Nabi dengan Suhail. Singkat kata, dibuatlah bait-bait penting perjanjian Hudaibiyah. Ayat pertama, kayak benar-benar pasal-pasal aja ya, pakai ayat ya. Ya begitulah lebih kurang. Ya. Dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Suhail bin Amru. Kata Suhail, coret Rasulullahnya. Kalau kami mengakui engkau Rasulullah, kita nggak perlu perang, nggak perlu bikin perjanjian. Nabi nggak mau coret. Tapi akhirnya Nabi juga mau mencoret. Lalu menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mencoret. Ali nggak mau mencoret. Nabi yang mencoret sendiri dengan minta di mana letak kata-kata Rasulullahnya, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Begitulah lebih kurang ada perbedaan pendapat pada saat penulisan bait-bait perjanjian. Isi perjanjian yang pertama, orang-orang yang dari Madinah tidak boleh masuk Mekah dan umroh tahun itu dan harus balik ke Madinah segera. Dan baru boleh umroh pada saat tahun depan. Namanya nanti umroh qadha. Jadi mereka harus pulang ke Madinah, nggak boleh umroh. Bayangkan bapak-bapak sudah berangkat dari Jakarta, mau umroh. Sudah walimatus safar 3 hari 3 malam. Misalnya gitu ya. 3 hari 3 malam. Ada apa ya walimatus safar 3 hari 3 malam ya? Berangkatlah dari Jeddah, dari Cengkareng sampai Jeddah. Udah sampai Jeddah, Pak. Tiba-tiba nggak sah visanya, suruh balik. Gimana perasaannya, Pak? Mudah-mudahan nggak terjadi buat kita ya. Tapi saudara kita pernah terjadi demikian. Baik, itu bait pertama. Bait kedua, gencatan senjata antara orang-orang Mekah dengan orang Madinah 10 tahun. Padahal orang-orang Madinah, kaum muslimin itu sedang naik semangatnya untuk berperang. Sedang lagi kuat-kuatnya barisan dan saf. Dan lagi terbangunnya gairah untuk mengalahkan Mekah. Disuruh apa? Gencatan senjata berapa? 10 tahun. Tambahlah, pusing nih kaum muslimin waktu itu. Yang ketiga, kalau ada orang Mekah masuk Islam, hijrah ke Madinah, dia harus dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada orang Islam yang di Madinah pengen kembali ke agama Quraisy dan ke Mekah, nggak perlu dibalikin ke Madinah. Itu yang ketiga. Yang keempat tentang koalisi, bahwa suku-suku sekitar Mekah dan Madinah boleh berkoalisi, mau ke koalisi Mekah atau koalisi Madinah, terserah. Nah, inilah jamaah yang Allah muliakan. 4 bait perjanjian Hudaibiyah ini dianggap secara akal merugikan kaum muslimin. Bayangkan Pak, sudah pakai ihram, sudah jalan kaki 1.400 orang,
tinggal 20 kilo. 20 kilo dari mana ke mana, Pak? Dari UMB ke mana? Ciledug ya? Lebih kali ya. Tinggal dikit lagi, Pak. Tinggal dikit lagi masuk Ka'bah. Nggak boleh, suruh balik. Terjadilah, saya katakan 3, ini bahasa saya. Kesedihan, ketakutan, kerisauan. Ini kayaknya anak muda banget ya. Sedih, khawatir, risau. Risau temannya apa, Pak? Gelisah, gundah, gulana. Banyak banget tuh. Inilah yang terjadi di kalangan sahabat. Cuman beda-beda. Sahabat sebagian diem di atas kegelisahan, kerisauan, kegundah gulanaan, dan kesedihan dan kekhawatiran. Sebagian diem saja. Mereka menyimpan kegalauannya dalam hati dan pikiran mereka. Beda dengan satu orang sahabat yang paling tegas orangnya. Siapa kira-kira? Itu dia. Tapi itu bukan pertanyaannya, Pak. Buat bonus, buat hadiah bukan itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, cuman lihat, Umar beda, Pak. Dia gelisah, risau, gundah gulana, dia nggak ngechat di Facebook. Kita kan kalau gelisah mana sekarang? Tulis di Facebook. Hari ini saya begini. Dosen nulis di Facebook. Mahasiswa juga begitu ya. Dosen saya killer banget. Sudah bikin revisi 3 kali nggak setujui. Tulis di mana? Facebook. Kalau Umar radhiyallahu an tidak, karena belum ada Facebook juga. Beliau mencari langsung sumber siapa yang bisa dimintakan klarifikasi. Datang langsung kemana kira-kira? Ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Didatangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat gayanya Umar, samperin Rasulullah. Jadi langsung face to face. Apa tuh artinya, Pak? Face to face. Muka ketemu muka. Bertemu tatap muka 4 mata, betul ya? Nggak pakai kacamata sebabnya. Kalau pakai kacamata bisa tambah lagi mutanya. Lalu apa kata Umar kepada Rasulullah SAW? Hal anta Rasulullah. Wah, bayangin. Pertanyaannya langsung nyelekit. Engkau nabi bukan? Bayangkan. Umar sedang berbicara kepada siapa? Rasulullah SAW. Tapi pertanyaannya langsung ke titik utama. Hal anta Rasulullah. Apakah engkau nabi? Ini gambaran kegelisahannya Umar. Rasulullah menjawab, "Na'am, ana Rasulullah." Benar, saya nabi. Pertanyaan berikutnya, hal nahnu fil haq? Apakah kita kaum muslimin berada dalam kebenaran? Rasulullah bilang lagi, benar. Kita berada dalam kebenaran. Hal hum fil batil? Apakah orang-orang Quraisy itu dalam kebatilan, kesalahan? Iya, mereka kesalahan. Lalu barulah, jadi Umar itu bertanya dulu untuk meyakinkan, membangun dan menghilangkan rasa kegelisahan. Baru masuk ke inti pertanyaan. Mengapa kita dilemahkan dan mereka dikuatkan? Seolah-olah gitu. Mengapa kita dirugikan dan mereka diuntungkan? Dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah berkata, singkat, ya, aku yakin dengan pertolongan Allah. Aku tidak akan bermaksiat kepada Allah. 2 saja. Aku tidak akan bermaksiat kepada Allah, maksudnya tidak akan menentang permintaan dan perintah Allah, dan yakin bahwa Allah akan menolong. Dengan 2 jawaban itu Umar diam. Gak ada lagi jawaban ataupun alasan lain. Tapi Umar belum puas. Didatangi orang lain. Siapa kira-kira? Abu Bakar. Kayaknya Pak Lukman udah baca nih kisahnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaannya sama, cuma dengan kalimat yang berbeda. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, hal huwa Rasulullah. Tadi kan hal anta. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Bapak-bapak kayaknya wajahnya sudah pada bahasa Arab semua nih, ngerti. Betul Pak ya? Ya, paling enggak na'am ngerti lah, na'am la misalnya. Kata Umar, hal huwa Rasulullah. Apakah dia itu nabi? Rasulullah. Abu Bakar bingung. Ya iya nabi, kata Abu Bakar. Ya. Apakah kita dalam kebenaran? Sama seperti pertanyaan kepada nabi. Benar kita dalam kebenaran dan Quraisy itu dalam kesalahan. Tapi kenapa kita dirugikan
dan kaum Quraisy diuntungkan. Apa kata Abu Bakar? Ternyata kalimatnya mirip dengan kata-kata Rasulullah. Inilah salah satu kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah pertama pengganti Nabi. Ya, beda dengan orang-orang yang sebelah sana. Sebelah mana ya? Ya sebelah sana lah gitu ya. Kata Abu Bakar, dia pasti tidak akan menentang perintah Tuhannya. Dan dia pasti yakin akan kemenangan yang akan diberikan. Sama. Konteksnya sama antara perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan kata-kata Rasulullah SAW. Setelah itu Umar diam. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kalau sudah dapat jawaban, puas nggak puas, kita ya diam dulu, terima. Kemudian selesailah perjanjian dan perundingan. Kemudian orang Quraisy tadi Suhaib bin Amru kembali ke Mekah. Lalu bagaimana kaum muslimin? Kan nggak jadi umroh, ya sudah siap-siap kemana Pak? Bandara Jeddah, belum ada Bandara Jeddah. Siap-siap kembali ke Madinah. Sebelum kembali ke Madinah, Nabi berpesan kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku. Ini di tenda-tendanya Nabi dan para sahabat, di tenda-tenda. Nabi di luar tenda. Wahai sahabat-sahabatku semua, kita tidak jadi umroh. Kita balik ke Madinah. Tetapi sebagai syarat bahwa kita sudah berniat umroh, kita tetap harus tahallul. Nanti secara fikih bapak-bapak, jika nauzubillah min zalik sudah niat, sudah sampai Jeddah, tiba-tiba nauzubillah ada berbagai macam hal, itu mesti balik, itu tetap harus tahallul. Nabi katakan kita tahallul. Ya. Sembelihlah hewan kalian dan cukurlah rambut kalian. Hati-hati bapak-bapak ya. Sembelihlah hewan kalian dan cukurlah rambut kalian. Jangan dibalik. Sembelihlah rambut kalian dan cukurlah hewan kalian. Bahaya kalau gitu. Nanti yang dicukur siapa? Hewannya gitu ya. Jadi gitu perintahnya. Sembelihlah apa? Hewan kalian dan cukurlah rambut kalian. Nanti hadis detailnya Nabi katakan, ghafirallahu ma yuhalliquna ru'usakum. Allah memberikan ampunan kepada orang yang membotak rambutnya. Mirip-mirip Pak David itu. Jadi Allah tahallul itu yang bagus, afdolnya adalah botak. Yuhalliquna ru'usakum. Dalam surat Al-Fat, yuhalliquna ru'usakum wa muqassirina. Jadi Nabi katakan Allah mengampuni orang yang membotak rambutnya. Sahabat nanya, ya Nabi, kalau cuma dikit gimana? Jadi nggak botak, cuma dikit saja. Nabi ulang lagi doa tadi. Allah mengampuni orang-orang yang membotak rambutnya. Murah Pak, cuma 10 real. Ya, betul ya? 10 real ya. Coba Isradi ya. 10 real, botak-botak kata orang Arab. Sahabat nanya lagi, wahai Nabi, kalau cuma dicukur dikit saja, ya ada mengatakan 3 ruas jari syaratnya. Nabi ulang lagi, Allah mengampuni orang-orang yang membotak rambutnya dan juga yang memotong sedikit. Jadi boleh sah. Botak itu diampuni 3 kali, kalau nggak botak diampuni sekali. Sama-sama sah. Ya, terserah antum mau milih yang mana. Nabi ngomong sekali seperti itu di depan para sahabat. Sahabat nggak ada yang bergerak. Inilah pertama kali sahabat diperintahkan Nabi nggak ada yang bergerak. Kenapa sahabat nggak bergerak? Tadi sedih, khawatir, resah, gelisah, gundah. Apa itu Pak? Gulana. Itu bercampur jadi satu dalam diri mereka. Gimana kita nggak jadi umroh? Gencatan senjata 10 tahun, balik ke Madinah, masih terngiang-ngiang di pikiran dan di dalam hati mereka. Nabi ulang lagi, wahai sahabat, kita kembali ke Madinah, sembelih hewan kalian, cukur rambut kalian. Gak ada sahabat yang bergerak, 2 kali ngomong. Pernahkah Nabi 2 kali ngomong gak digubris sahabat? Gak pernah. Ini sekali-kalinya sahabat tidak menggubris perkataan Nabi. Bukan tidak taat, tetapi ada apa? Tadi apa namanya tuh?
Bahasa Betawinya dongkol, benar Satya? Masih ada sesuatu di dalam jiwanya yang membuat mereka belum mau. Nabi ngomong yang ketiga, wahai sahabat, sembelih hewan kalian, cukur rambut kalian, tetap nggak bergerak. Masya Allah, Nabi sedikit terguncang jiwanya. Bingung beliau, terguncang jiwa. Tidak pernah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in seperti itu. Kemudian untuk menghilangkan keguncangan hati beliau kembali ke tendanya. Kembali ke tendanya. Di tendanya ikut dalam perjalanan itu istri Nabi. Namanya adalah, ya itu betul. Belum ya. Ummu Salamah. Siapa namanya Pak? Mudah-mudahan keluar dalam kuis ya. Ummu Salamah. Ummu Salamah melihat wajah Nabi yang agak berbeda. Ummu Salamah ketika melihat wajah Nabi yang agak berbeda, tidak langsung diberondong dengan pertanyaan. Kita kadang-kadang istri di rumah, ini mumpung nggak ada istri ya. Kalau wajah kita sudah mulai agak nggak enak dilihat itu, baru Assalamualaikum, kelihatan wajah kita. Langsung istri biasa gimana Pak? Ada apa? Wow, banyak pertanyaan nih, begitu ya Pak? Kata beliau 2000 kata. Pengalaman pribadi gitu ya. Tapi Ummu Salamah tidak, ditunggu Nabi duduk. Setelah Nabi duduk barulah kelihatan agak mulai membaik wajahnya, baru Ummu Salamah bertanya, ada apa wahai suamiku? Baru Nabi cerita, sahabatku sudah tidak lagi mendengar perkataanku. Gitu. Wah kan. Tapi Ummu Salamah ini istri Nabi yang cerdas, cerdik. Beliau langsung memahami psikologi sosial. Mungkin begitu bahasa sekarang ya, psikologi sosial. Beliau tahu kenapa para sahabat tidak menggubris perkataan Nabi. Ya. Lalu Ummu Salamah mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, ukhruj, keluarlah engkau, la taqul ahadan, jangan ngomong satu kata juga. Keluarlah dari tenda, jangan ngomong satu kata juga. Jangan ngomong. Keluar dari tenda, kemudian ambil sembelihanmu, sembelihlah. Panggil tukang cukurmu, cukurlah. Itu kata-kata siapa tadi? Ummu Salamah, istri Nabi. Nabi, subhanallah, mendengarkan perkataan istrinya. Ini saya pakai nih. Jadi kalau istri ngomong sepanjang apapun, ngomel sebanyak apapun, dan ngasih saran, dengerin Pak. Nabi aja dengerin coba, Ummu Salamah. Kita kadang-kadang mentang-mentang istri ngomong panjang, ngomel panjang, kita apa? Nggak dengerin, gitu ya. Nabi ikut keluar dari tendanya, la takalam, la takul, tidak ngomong sedikit pun. Beliau ambil hadiunya, sembelihannya, beliau potong sembelihan. Setelah itu beliau panggil tukang cukurnya, beliau botak rambut. Nah, ketika beliau menyembelih sembelihannya, sahabat yang tadi masih berdiri mematung di depan tenda masing-masing melihat apa yang Nabi kerjakan. Mulailah di situ mereka tersentak hatinya. Ya Allah, kita tadi nggak melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Kita nggak mengerjakan apa yang Nabi katakan, sampai 3 kali kita diam saja. Dan Nabi kelihatan sedih terhadap itu, sehingga beliau memotong kambingnya sendiri. Kemudian ketika Nabi panggil tukang cukurnya dan mencukur rambutnya, sahabat juga mulai beraktivitas. Mereka langsung berpikir, udahlah, saya juga mesti cukur. Dipanggillah temannya, cukurlah sama temannya. Nabi membotakkan diri mencukur, sahabat juga main cukur-cukuran. Bahkan di dalam hadis dikatakan, saking semangatnya mereka atas menyadari kesalahan sebelumnya, mereka saling semangatnya cukur-mencukur sampai bahasa Betawinya pitak tuh apa Pak itu? Jadi cukurnya nggak rapi gitu, ada bolong sana, bolong sini gitu. Dalam bahasa hadis begitu. Saking mereka semangatnya cukur-mencukur itu. Setelah itu barulah mereka saling berpelukan dan mereka baru saling menyadari kesalahan mereka, bahwa mereka tidak mendengar perkataan Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata di dalam sebuah asar, sejak saat itu aku sadari kesalahanku menegur Nabi, dan aku bayar kafarat dengan cara sholat
zakat, infak, dan memerdekakan budak. Padahal cuman gaya ngomong Umar yang memang Jayakarta. Itulah arti Fathan Mubina. Fathan Mubina bahasa Arab, kemenangan gilang gemilang oleh ulama Indonesia, ulama Jakarta khususnya, diubah bahasa Arab menjadi bahasa kita. Muncullah istilah Jayakarta. Kita kepanjangan ngomong Jayakarta, disingkat menjadi apa? Jakarta. Baik, selesai kisahnya. Apa hikmahnya? Pertama, kecewa, sedih, khawatir, gundah, apalagi tadi, resah, gelisah, gulana, itu adalah fitrah manusia. Ada saat-saat di mana harapan-harapan kita tidak putus asa lainnya. Jangan. Ya. Coba lihat, pulang dari Mekah menuju Madinah, gak jadi umroh, turunnya surat Al-Fat. Apa Al-Fat tadi artinya? Kemenangan. Loh, orang kita kalah kok, tanda kutip. Orang kita rugi kok, gak jadi umroh. Tetapi kok turun suratnya apa? Surat kemenangan. Nanti dalam surah kita lihat itu tahun ke-6. Tahun ke-8 ternyata kaum muslimin yang tadi 1.400 orang itu balik ke Mekah menjadi 120.000 untuk sebuah peristiwa namanya Fathu Mekah. Sebagai sebuah perwujudan firman Allah dalam surat Al-Fath itu. Yudhirullahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Untuk dibuat terang, menang, jelas di atas agama-agama yang lain. 1.400 kalau dulu nggak jadi, tiba-tiba baliknya 120.000 sampai 140.000, itu kemenangan bukan? Itu kemenangan. Jadi jangan buru-buru mengatakan kita kalah, kita gagal, kita pecundang, jangan. Tapi tetaplah berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang setinggi-tingginya. Sudah berapa tuh ya? 2. Hikmah yang ketiga, kalau kemana-mana ajak istri. Setuju bapak-bapak? Ya. Tadi kemarin Pak Taufik bawa istri ya? Ya Pak Taufik. Bawa istri kemarin kan? Nah, itu contoh yang baik. Jadi kemana-mana bapak-bapak bawa istri. Untuk apa? Untuk mencegah kegagalan, kegundahan, gulana, risau, apa-apa. Pak Isradi itu kemana-mana bawa istri. Iya Pak Isradi ya? Hah? Oh dompetnya di istri. Itu babnya lain lagi kalau itu. Kerjasama yang baik. Jadi bapak-bapak, saya pernah katakan, saya pernah diundang ceramah oleh anggota dewan. Kemana dulu Pak ya? Sini ke Guci ya. Ada anggota dewan, beberapa orang, satu fraksi, itu mau kunker sekaligus rapat ke Guci. Guci tahu Pak ya? Tegal, daerahnya dingin Pak. Dingin, wah pokoknya ya gitulah, enak lah, nikmat. Terus saya tanya, yang ikut siapa? Ya semua anggota fraksi. Yang bapak-bapak, iya bapak-bapak. Istrinya gak ikut, gak ikut. Saya bilang, saya gak akan mau ceramah kalau gak bawa istri. Anggota dewan mesti bawa istri. Saya juga bawa istri. Akhirnya diaturlah agar anggota dewan yang mau kunker itu membawa istri masing-masing, sebagaimana juga saya bawa istri. Kenapa Pak? Ini cerita benar ini. Anggota dewan kalau sering-sering kunker apa sebagainya nggak bawa istri, itu masalah. Benar nggak Pak? Masalah. Kenapa? Karena pekerjaan kantor, dewan dan lain-lain itu selesai paling lama jam 6 sore. Paling lama lah. Jam 4 atau paling lama jam 6 sore lah. Setelah jam 6 sore apa coba? Pekerjaan yang nggak jelas. Begitu ya Pak? Ini yang ngangguk-ngangguk pengalaman atau gimana gitu? Dan yang nggak jelas itulah yang bikin masalah. Tapi kalau bapak-bapak anggota dewan, rapatlah apa sebagainya resmi, membawa istri, selesai acara resmi jam 6, dia bisa bilang, saya mau balik hotel, ada istri saya. Aman Pak. Aman nggak? Aman. Makanya saya buat, bawa istri, kita ceramah bareng-bareng sama istri. Dan alhamdulillah, tuntas sampai pagi dengan keluarga itu istri masing-masing. Udah berapa? Itu yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat adalah tetap mentaati Allah dan Rasulnya. Mau kita benci dengan sebuah perintah dan larangan, mau kita suka atau nggak suka,
Mau kita bisa atau nggak bisa, mau kita mampu atau nggak mampu, mau kita apapun kondisinya, yang namanya perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, itu tetaplah larangan dan perintah Allah dan Rasulnya yang harus kita kerjakan. Jangan sampai nanti ada orang bilang zakat nggak penting. Bahaya ini. Ada yang bilang itu, Pak, zakat nggak penting, walaupun diralat sih ya. Kalau sudah diralat jangan dibahas lagi, udah diralat kan ya gitu. Ya begitulah gitu. Tapi tetap namanya perintah ya perintah, larangan ya larangan. Kalau kita belum mampu, nyatakan saya belum mampu. Ya. Tapi insya Allah pelan-pelan belajar agar bisa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang bisa saya sampaikan dalam bahasan ringkas ini. Bagaimana kelanjutan setelahnya, kita akan bertemu lagi dengan ceramah Sirah Nabawiyah Ramadan tahun depan. Ya, kuis katanya. Pertanyaan pertama, tahun keberapa terjadinya peristiwa Hudaybiyah? Oh, apa duluan? Tahun 6 Hijriah, Masya Allah. Makasih Pak, berkah Pak, barakallahu fikum. Terlalu gampang kali ya. Pertanyaan berikutnya. Nabi SAW mengajak istrinya ikut dalam perjalanan umrah ke Hudaybiyah. Nama istrinya adalah Ummu Salamah. Pertanyaannya bukan itu. Udah tahu? Hah? Pemanasan. Pertanyaannya adalah siapa nama suaminya? Suami yang pertama dari Ummu Salamah. Ini mudah. Jadi Ummu Salamah itu dulu pernah menikah. Hah? Apa? Ali Imran? Bukan. Hah? Nah itu dia, betul. Jawabannya gampang. Ini kan Ummu Salamah. Berarti suaminya siapa? Abu Salamah, betul. Itu enaknya bahasa Arab ya. Nama istrinya Ummu Salamah, nama suaminya berarti Abu Salamah. Kenapa? Karena anaknya bernama Salamah. Abu Salamah wafat pada saat Perang Badar. Perang Badar terkena senjata, kemudian sakit. Wafatnya setelah sakit. Berapa lagi? Dua lagi. Ya. Pertanyaan ketiga adalah berapa harga mencukur gundul di Arab? Hah? Berapa? 10 rial, betul Pak? Ya. Pertanyaannya itu. Enggak, maksudnya biar agar bapak-bapak mudah-mudahan insya Allah Allah berikan rezeki bisa umroh, amin, bisa haji, amin, ya rabbal alamin. Lalu upayakan agar bisa dibotak, muhalliqina ru'usakum, ditahliq namanya, tahliq ya. Udah satu lagi ya. Ya. Yang keempat adalah ini agak susah dikit. Apa hikmah dari perjalanan Hudaybiyah? Wah, panjang. Ya, Pak Lukman. Satu. Yakin dengan takdir Allah yang terbaik. Satu. Dua. Tidak sabar. Oh, jangan buru-buru menyatakan. Dua. Oh. Ya, bawa istri, Masya Allah. Sebagai penenang jiwa ya. Satu lagi Pak, kalau enggak nanti enggak semua tuh. Satu lagi. Yang penting tuh yang terakhir tapi yang penting. Bukan. Ya, tetaplah taat pada Allah dan Rasulnya walau bagaimanapun kondisi kita. Barakallahu fiik. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma atiq riqabana wa riqaba ummahatina wa riqaba abaina wa riqaba auladina. Allahumma taqabbal minna ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.